Hai semua, jadi ini mungkin beberapa kali kontenku sedikit berbeda ya, yang biasanya tentang binatang-binatang. Sekarang ini tentang inline skate ya teman-teman ya. Jadi beberapa pekan ini aku lagi suka main sepatu roda. Ini salah satu olahraga ya, memang awalnya butuh butuh budget ya untuk beli sepatunya yang proper, tapi olahraganya menyenangkan dan bisa dilakukan di mana aja, menggantikan olahraga seperti lari. Biasanya lari itu dari beberapa orang itu membosankan ya, sedikit membosankan. Jadi kalau kayak sepatu roda mungkin hanya untuk fitness, jogging, ini cocok sekali. Walaupun usianya mungkin udah menyentuh angka 3 ya, kepala 3. Jadi banyak kok pemain inline skate yang hanya sekedar hobi, fitness, jogging gitu, baru mulai di usia-usia 30 ke atas teman-teman ya. Jadi di depan teman-temannya ada dua tipe sepatu roda dengan merek yang sama ya, dari Flying Eagle. Mungkin beberapa kontenku udah aku pakai yang ini teman-teman ya. Ini yang tipe agresif ya. Jadi ini cocok sekali buat yang pemula teman-teman yang baru main inline skate ya, atau sepatu roda. Aduh jatuh. Ini agak keras ya. Jadi kenapa ini cocok untuk pemula? Satu, ini tipenya hardboot ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau coba-coba, sebenarnya ada yang second murah-murah itu X Singapura. Itu kayak pertama kali aku coba itu dia yang softboot. Nah itu biasanya harganya murah teman-teman ya, yang softboot. Nah itu untuk coba-coba boleh lah, tapi memang untuk pemula itu sedikit lebih sulit ya memakai softboot daripada yang hardboot. Cuman tidak menutup kemungkinan bisa juga kok teman-teman, karena kemarin aku pas latihan pertama kali juga pakai yang softboot, lumayan kok, bisa sampai lancar kok. Itu biasanya cuma butuh waktu 2-3 hari udah bisa sedikit meluncur lah gitu. Nah ini hardboot dari Flying Eagle yang seri Enkidu ya. Ini untuk agresif ya, itu biasanya dimainin di skatepark yang ada ngegrind gitu-gitu, yang meluncur di atas besi. Nah itu namanya, istilahnya kalau nggak salah, ngegrind. Nah itu pakai ini teman-teman ya, karena di sini tuh bedanya dengan yang sebelahnya. Nanti aku jelasin yang sebelahnya. Ini ada sole plate nya ini teman-teman. Nah sole plate nya inilah yang dia nanti naik di besinya itu, jadi dudukannya lebih lebar ya itu. Terus rodanya ini pakainya ukurannya 66 kalau nggak salah ya. Rodanya tuh 60, tunggu iya 66 mm ya. Ke tingkat kekerasannya itu 90 tingkat kerasnya. Nah, rodanya itu lebih kecil teman-teman. Rodanya lebih kecil untuk pemula. Kenapa cocok? Satu, roda kecil, jadi saat memakai roda yang kecil, coba saya tunjukin. Roda yang kecil seperti ini, nah ini tuh, ini tuh meluncurnya itu nggak terlalu kencang ya teman-teman ya. Jadi untuk pemula kan biasanya pinginnya pelan-pelan ya, jadi ini nggak terlalu luncurnya yang terlalu jauh gitu, terlalu cepat gitu, karena rodanya kecil. Yang kedua, ini sudah hardboot teman-teman, jadi bisa menopang kaki dengan baik. Nah untuk pemula kan biasanya kakinya tuh miring kanan miring kiri, nggak bisa stabil. Untuk pakai yang ini bisa membantu lebih stabil gitu. Terus kalau hardboot keuntungannya ya, ankle itu lebih ditopang kaki itu ya, dari kaki, jari-jari, telapak itu lebih ditopang, jadi biasanya lebih lebih nyaman lah, lebih safety gitu. Itu terus kalau yang sedikit semi profesional lah, ini ibaratnya sudah profesional juga sih ya teman-teman ya, walaupun harganya terjangkau. Ini tuh udah ada peredamnya ini. Nah ini tuh di dalam tuh ada peredamnya teman-teman. Kalau mau lihat review yang lebih komplit bisa dilihat kok. Nah cari aja di YouTube channel-channel yang memang mereview sepatu. Ini apa namanya itu
mereka sampai dibongkar kok, dari si apanya, dari ini kan bootnya, terus dalamnya ini apa ya namanya ya, aku lupa namanya ininya, si foamnya ini. Nah ini tuh bisa diangkat dilepas gitu teman-teman, jadi bisa dicuci kering istilahnya. Jadi kalau ini bau atau apa, ini bisa dilepas dicuci dalamannya aja, jadi si plastiknya ini nggak ikut dicuci. Nah ini kelebihannya udah menggunakan memory foam ya, ibaratnya si busanya ini tuh bisa mengikuti bentuk kaki kita teman-teman ya. Biasanya untuk awal-awal tuh sedikit kurang nyaman, nanti beberapa kali pakai sih pengalamanku udah mulai nyaman. Nah untuk yang Enkidu ini ukurannya itu biasanya 2 size teman-teman. Nah ini kebetulan kan kakiku tuh kalau pakai sepatu biasa itu aku pasnya itu pakai nomor 40. Cuman kebiasaan aku tuh dari dulu tuh kalau pakai sepatu itu kalau nggak 41 42 teman-teman ya, tapi rata-rata sepatuku tuh 41. Jadi aku selalu pakai sepatu tuh naik satu tingkat biar biar sedikit longgar ya. Nah untuk sepatu roda juga gitu teman-teman, untuk ukuran kaki itu sebenarnya 40, tapi sepatuku aku pakai sepatu roda ini pakai yang size 41. Nah, untuk yang Enkidu ini seri ini dia tuh terdiri dari 2 size biasanya 39 40 41 42. Yang punya aku tuh 41 42. Jadi kalau aku pakai ini di depan ini masih ada celah ya, biasanya sekitar 1,5 jari lah teman-teman ya. 1 jarian lah. Nggak nyampe 1,5 lah, 1 jarian. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi buat yang kaki 42 ya pilihnya yang mau pakai 42 yang ukuran 41 42 inilah. Itu ya. Terus untuk ini udah pakai strap velcro ya teman-teman ya, velcro. Terus ini buckle-nya itu udah yang strap gini. Nah, yang tinggal dimasukkan. Pokoknya di review-review itu udah dijelasin lah, banyak lah teman-teman ya. Nah, aku cuma sedikit mau membandingkan sama yang Flying Eagle yang ini teman-teman ya. Tuh, yang ini ya. Ini tuh F7, aku lupa namanya. F7 Optimum ya. Ini kenapa aku ngambil yang ini juga, punya yang ini, karena sebenarnya ini tuh bisa dirubah ya teman-teman. Yang Enkidu ini mau dibikin urban, dibikin frame yang lain tuh sepertinya bisa ini, karena dari segi bootnya itu hampir mirip lah, bisa sebenarnya ini ya. Cuman kemarin ku cek kalau beli satuan framenya aja, rodanya itu lumayan juga budgetnya teman-teman. Jadi aku lebih baik beli sekalian satu set sama bootnya gini lah, satu paket lah. Nah, jatuhnya jadi punya 2 sepatu, jadi kalau ini rusak masih punya boot yang ini gitu loh. Nah itu saranku sih beli sekalian aja sama bootnya gitu, lebih dihitung-hitung lebih murah. Memang harganya lebih mahal sedikit, cuman kalau dihitung untung ruginya lebih murah kalau satu set. Nah, bedanya untuk memori ininya, dalamnya ini itu sama ya, kualitasnya aku ngerasa sama teman-teman ya. Tuh kualitasnya sama, kekerasannya sama, empuknya sama. Nah yang beda nih strapnya ini. Kalau yang itu pakai velcro, yang Enkidu ini pakai velcro, yang ini tuh udah strap buckle ya orang bilang ya. Nah, tuh ini udah strap semua tuh. Nah untuk strapnya ini sama yang atas ini ada sedikit perbedaan ya. Yang ini tuh lebih lembek ya, lebih elastis ya. Nah, yang untuk Enkidu ini lebih keras dia. Aku ngerasanya lebih keras ya, lebih kokoh gitu. Enggak yang selembek ini lebih lembek sedikit lah. Terus untuk yang jinjingannya ini ya, ini tuh dia bahannya itu kayak apa ya, yang untuk tas itu, dalamnya strapnya kayak tas itu, terus dilapisi sama kayak karet. Aku lupa nama istilahnya ya. Ini biasanya dipakai untuk jam tangan. Nah, kayak gini lah, jam tangan kayak jam tangan ini. Aku lupa nama istilahnya itu bahasanya. Nah, kalau yang ini full yang dalamannya ini aja. Nah, pelapis dalamnya yang untuk tas itu biasanya. Nah, kalau yang ini hanya itu aja.
gitu. Jadi kalau ini sedikit kaku, kalau ini ya lebih apa ya, lebih nggak terlihat nonjol-nonjol gini lah kalau yang Enkidu-nya ya. Terus nah ini bootnya tuh sama tuh, yang dalamnya kok bootnya ya tuh sama. Nah kalau ini satu size ya teman-teman ya, satu size. Jadi kalau 40 ya 40, 41 41 gitu. Aku ini yang pakai yang 41. Terus kelebihannya ini tuh dia itu, ini tuh rodanya itu bisa dibikin slalom sama dibikin flat. Jadi ukuran roda itu kelebihannya ukurannya sama teman-teman ya. Ini kebetulan karena size-nya di atas 40, dia pakai roda yang ukuran 80 mm dengan tingkat kekerasan 85 ya. Nah, karena rodanya sama, jadi kita bisa bikin enak teman-teman ya, bikin flat bisa, bikin untuk slalom bisa. Jadi tinggal si ini yang ini tuh apa ya, yang masuk ke dalam roda ini, bautnya ini kan ada panahnya nih. Ini kalau ke atas berarti dia naik, rodanya yang depan naik, jadi dia nggak rata teman-teman. Yang dua roda ini lebih tinggi daripada ini, jadi dua roda depan belakang ini gantung. Kalau dibikin panahnya naik, ini ada panah, jadi kalau dibikin ke bawah jadi flat. Nah, untuk pemula biasanya kan pengennya pakai flat nih. Nah, ini bisa dibikin flat. Nah, pas pengen coba-coba slalom semua udah pandai, nah ini langsung bisa dibikin rodanya naik gitu. Jadi tanpa harus ribet-ribet beli roda lagi gitu-gitulah. Biasanya kalau yang khusus slalom tuh slalom itu rodanya ukurannya beda. Yang sini semua 80, biasanya yang depan belakang 76. Nah, kalau ini kelebihannya semua roda sama. Ini seri F ya, F yang 7 ya. Jadi seri F6S pun sama, mirip-mirip. Semuanya yang seri-seri F itu kebanyakan bisa dibikin slalom, bisa dibikin flat. Nah, enaknya kita jadi bisa main urban gitu-gitulah. Urban, pokoknya urban gitu. Ini pun bisa diganti framenya, itu diganti yang urban juga teman-teman. Tinggal dibelikan framenya ini, belikan roda yang ukuran 110 ya sudah bisa lah ya. Terus untuk apa ya, apalagi ya yang beda ya sama itu. Untuk bootnya ini, aku ngerasa bootnya si Flying Eagle yang F7 ini daripada yang Enkidu ini. Kalau yang Enkidu ini bener-bener bootnya itu didesain keras sekali teman-teman ya. Aku ngerasanya lebih keras ya, lebih kokoh, karena mungkin karena untuk main di skatepark ya yang agresif, yang ekstrim loncat-loncat, jadi bootnya ini bener-bener dibikin keras. Jadi saat kebentur mungkin lebih sering jatuh ya, jadi saat kebentur itu dia kuat teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang ini aku ngerasanya tuh sedikit lebih bisa elastis lah ya, tapi nggak elastis sekali, tetap keras, cuman sedikit lebih lembek ya. Contoh lah ini, tuh ininya aja dibikin pakai karet teman-teman ya. Nah, kalau yang Enkidu ini nggak ada tuh beda ya, bedanya di sini ya. Ini keras semua, ini ada karetnya. Jadi mungkin untuk manuver jadi lebih nyaman ya, karena kan ini bisa untuk slalom ya. Jadi mungkin diperhitungkan dari pabriknya tuh biar lebih nyaman aja. Terus kalau ini semuanya tertutup ya, bootnya ini tertutup, lubangnya itu bedanya di desain lubang aja sih, tapi kurang lebih ya mirip-mirip lah ya, kurang lebih sama aja sih. Untuk Flying Eagle tuh kurang lebih sama aja yang seri F ini sama yang untuk Enkidu yang agresifnya. Nah, untuk lubang boat mountingnya itu, lubang boat framenya itu 3. Ku lihat di review itu rata-rata semuanya 3, karena ini belum sempat ku buka semua, tapi bisa terlihat semuanya 3. Yang Enkidu ini juga 3. Jadi kayaknya ini pun bisa dibikin agresif ya kayaknya ini ya. Tinggal dipindah ke sini, ini pindah ke sini, semuanya kayaknya sama aja bisa ya. Itu. Nah, untuk framenya ini, yang ini aluminium teman-teman ya, aluminium, tapi yang Enkidu ini semuanya full plastik ya, plastik ABS kalau nggak salah namanya. Jadi memang
Kenapa dibikin plastik? Karena untuk ngegrind ini kalau plastik ketemu besi itu lebih licin daripada besi ketemu besi. Nah, itulah salah satu. Terus untuk mengurangi beban juga, karena sepatu yang ini sama yang agresif, aku ngerasa lebih berat yang ini teman-teman ya, lebih berat yang ini. Untuk ketinggian sama ya, walaupun rodanya yang F7 ini 80, yang ini 66, untuk ketinggian sama, teman-teman bisa lihat tuh, untuk ketinggian sama, cuman pasti untuk luncuran ini bakal lebih apa ya, lebih kencang ya untuk meluncur ya. Nah itu untuk meluncur lebih kencang. Biasanya untuk pemula tuh kalau terlalu meluncurnya terlalu kencang tuh bisa kagok atau jadi jatuh ya teman-teman ya, itu. Ini pun buat pemula sih menurut aku sih oke sih ya. Itu harganya beda-beda tipis ini teman-teman ya. Itu aja ya mungkin ya reviewnya ya, nggak di terus apa lagi ya, dalamannya sama sih semuanya ya, peredamnya ada juga tuh, peredamnya ini ada juga tuh, yang merah-merah ini peredam teman-teman ya, peredam tumit. Terus solnya pun sama sih, semuanya sama sih, kurang lebih sama, cuma di desain aja ya, ini ada merah-merahnya, lubang-lubangnya aja paling dibeda-bedakan dikit-dikit aja sih biar terlihat beda lah. Tapi keseluruhan kulihat sih Flying Eagle bootnya itu hampir rata-rata sama ya, sama semua, cuma beda desain dikit-dikit aja ya. Mungkin itu aja ya, udah terlalu panjang. Nanti sesekali aku bakal update yang binatang lagi, karena binatang juga masih jalan teman-teman ya kontennya. Nah, nanti sesekali juga update-update tentang sepatu roda dan apa ya, channel yang lain-lainnya lah ya, konten-konten yang lainnya ya, biar nggak bosen binatang-binatang terus ya. Oke, mungkin itu aja, kurang lebihnya sorry karena memang aku nggak expert di bidang nge-review sepatu roda ya, karena ini ya juga baru hobi-hobi pemula lah ya, untuk menggantikan olahraga yang lain ya. Karena kalau kemarin tuh aku sempat olahraga renang, kalau renang itu satu ya kita harus effort ke tempat kolam renang gitu loh. Tapi kalau sepatu roda kita bisa main di mana aja sih, yang penting tempatnya nyaman, rata. Kalau untuk pemula ya itu aja, dan gratis, biasanya kita bisa datang ke tempat yang gratis. Kalau berenang kan ya pasti sewa kolam lah ya. Mungkin itu aja, semoga menghibur, bye bye.